Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Ibu. Masih semangat untuk belajar hari ini? Masih, Ibu. Oke. Tadi sudah berdoa atau belum? Belum, Ibu. Belum. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita hari ini. Siapa Baik, yang Ibu. mau? Oke, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perpisah. Namun sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir, Ibu. Oke, Ibu akan panggil nama. Yang pertama, Ule Kurniawan, Hadir, Ibu. King Ferdinand, Hadir, Ibu. Novianti, Hadir Ibu. Adrianus. Alfa. Kenapa dia? Tanpa keterangan, Ibu. Oh iya, jadi nanti tolong beritahu ke teman Ardi supaya nanti minggu depan itu hadir ya dalam Ya, Ibu. kegiatan pelajaran kita nanti. Jadi hari ini kita akan belajar tentang protista. Apakah ada tahu apa itu protista? Tidak tahu, Ibu. Kalau tidak tahu, Ibu akan jelaskan. Jadi, protista itu merupakan mikroorganisme eukariotik yang menyerupai hewan, ada juga yang menyerupai tumbuhan, dan ada juga yang menyerupai fungi atau jamur. Jadi, ada yang sudah pernah lihat jamur? Sudah, Ibu. Jamur itu bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti payung, ada yang bulat, ada yang lonjong. Ya, betul sekali. Kita beri aplaus kepada teman Ferdi. Ya. Jadi kita lanjut. Ciri-ciri umum protista. Jadi protista ini memiliki ciri-ciri sama seperti kita manusia. Kita memiliki ciri-ciri khusus, iya kan? Ya, Ibu. Ya, betul sekali. Jadi ciri-ciri dari protista itu yang pertama, organisme eukariotik yang bersifat uniseluler, ada juga yang multiseluler. Yang berikut, protista dapat digolongkan dalam protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan juga protista mirip fungi. Yang berikut itu, protista ini dia respirasi secara anaerob dan aerob. Yang berikut, dia memiliki alat gerak. Terus reproduksi secara aseksual dan seksual. Jadi itulah ciri-ciri dari protista. Jadi protista ini dia digolongkan ke dalam tiga bagian, yaitu yang pertama protista mirip hewan, terus yang kedua protista mirip tumbuhan, yang terakhir itu protista mirip jamur atau fungi. Jadi itulah protista. Protista diklasifikasikan dalam tiga bagian. Yang pertama itu protista mirip hewan, yang kedua protista mirip tumbuhan, yang ketiga protista mirip Fungi. Iya. Yang ketiga itu protista mirip jamur atau fungi. Fungi. Jadi materi kita itu karena luas materinya, jadi hari ini kita akan bahas tentang protista mirip tumbuhan. Kita bahas adalah protista mirip tumbuhan atau alga.
Jadi sebelum kita memulainya, Ibu ingin tanya, apakah anak-anak sudah pernah lihat alga? Belum, Bu. Oh, jadi kalau memang belum pernah lihat, Ibu akan jelaskan. Jadi Ibu akan tunjukkan protista mirip tumbuhan atau alga. Protista pasti anak-anak ada yang sudah pernah ke laut. Sudah, Bu. Di dalam laut itu pasti dari pinggir laut itu pasti sering anak-anak melihat ada sejenis tumbuhan yang hidupnya di laut. Dia biasanya terapung di dalam airnya, itu biasa terapung. Ya, Ibu. Nah, itulah yang dinamakan dengan alga. Jadi ada yang sudah lihat? Sudah, Ibu. Iya. Jadi protista mirip tumbuhan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu dia bersifat uniseluler atau multiseluler. Yang kedua itu autotrof. Yang ketiga itu memiliki pirenoid atau tempat penyimpanan cadangan makanan. Dia juga sama seperti kita manusia. Memiliki tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi protista mirip alga ini dia memiliki salah satu tempat khusus untuk menyimpan cadangan makanan di situ. Sama seperti kita manusia. Yang berikut itu struktur tubuhnya berbentuk talus. Ada yang sebesar telapak tangan kita. Ya, jadi seperti itu. Yang berikut alga. Jadi alga ini dia diklasifikasikan lagi menjadi 4 bagian. Alga diklasifikasikan lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu alga coklat. Yang berikut itu alga merah. Yang berikut itu alga keemasan. Yang terakhir itu alga hijau. Jadi itu. Jadi alga ini diklasifikasikan lagi atau dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yaitu alga merah, alga coklat, alga keemasan, dan alga hijau. Ini gambarnya. Anak-anak bisa lihat? Ini gambar dari alga coklat. Oh iya. Bisa dilihat? Ini adalah alga coklat. Yang ini berikutnya adalah alga merah. Warnanya pasti warna merah kan? Iya, Ibu. Ya. Yang ini warna Keemasan. alga keemasan. Iya, betul. Yang ini alga apa? Alga hijau. Kenapa di alga hijau ini dia disebut sebagai alga hijau? Kenapa? Ada yang tahu? Warnanya hijau, Ibu. Ya, betul. Dan dia juga memiliki klorofil yang berwarna hijau, sehingga dia disebut alga hijau. Ya, jadi kita akan bahas satu-satu. Alga coklat kita akan mengidentifikasikan ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri alga coklat yang pertama itu, ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakannya? Ada yang bisa? Ya, bisa, Ibu. Siapa? Saya. Ayo, silakan. Ya, alga coklat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu mengandung pigmen, klorofil, dan xanthofil. Ya. Yang kedua itu memiliki kloroplas tunggal serta memiliki pirenoid. Ya. Yang ketiga itu dinding sel tersusun dari piglin. Ibu agak geser dulu. Oh iya, ya Ibu. Yang ketiga itu dinding sel tersusun dari pektin dan algin, sedangkan bagian luar tersusun dari gumi. Yang keempat itu umumnya hidup di air laut dan air tawar. Yang kelima, cadangan makanannya pada ganggang coklat mengandung gula dan alkohol yang lebih tinggi serta bentuk kompleks lainnya dari polisakarida.
Yang keenam atau yang terakhir, reproduksi secara vegetatif dengan fragmentasi, sedangkan generatif dengan membentuk konsep takel jantan dan konsep takel betina. Sudah itu. Betul, kita beri teman aplaus kepada teman Ule. Jadi seperti itu ciri-ciri dari alga coklat. Yang berikut itu adalah ciri-ciri dari alga merah. Jadi ciri-ciri alga merah yang pertama itu mempunyai klorofil, pigmen phycoerythrin dan phycocyanin. Yang berikut itu dinding sel terdiri atas selulosa dan pektin. Yang berikut itu memiliki cadangan makanan berupa tepung klorid dan memiliki pirenoid yang dimana di situ adalah tempat penyimpanan cadangan makanan bagi si alga merah. Yang berikut itu bentuk talus beraneka ragam dengan jaringan tubuh yang belum bersifat parenkim, tetapi hanya berupa plektenkin. Yang berikut berkembang biak secara aseksual dan seksual. Yang terakhir itu pada umumnya dari alga itu tempat hidupnya di laut, bisa juga ada yang di air tawar. Yang berikut itu adalah alga keemasan atau Phyllosophyta. Jadi ciri-ciri dari alga keemasan ini adalah yang pertama, memiliki pigmen dominan keraton berupa xanthofil yang memiliki atau memberikan warna keemasan. Yang berikut bersifat uniseluler, soliter, bersifat koloni, dan juga multiseluler. Yang berikut adalah berflagel dan ada juga yang tidak berflagel, atau dengan kata lain flagel adalah, ada yang tahu? Dengan kata lain flagel adalah alat gerak. Flagel, alat gerak berupa ekor. Yang berikut habitatnya sama juga dengan si alga merah tadi. Habitatnya itu di perairan, di laut, dan juga ada di air tawar. Yang terakhir itu memiliki pirenoid, di mana pirenoid itu adalah tempat penyimpanan cadangan bagi si alga ini. Yang berikut yang terakhir itu adalah alga hijau atau chlorophyta. Ada yang bisa bantu ibu untuk membacakannya, menyebutkan ciri-ciri dari chlorophyta atau alga hijau? Kakak mama bisa? Bisa. Ciri-ciri alga hijau adalah yang pertama, struktur tubuhnya ada yang bersel satu, juga ada yang berupa koloni, benang, lembaran, atau tabung. Yang kedua, mempunyai klorofil yang terdapat dalam kloroplast. Yang ketiga, sel-sel bersifat eukariotik. Yang keempat, sebagai vegetasi peritis. Yang kelima, habitatnya di darat, tempat yang lembab, di air tawar maupun air laut. Yang keenam, cara hidupnya bebas dan sebagai epifit atau endofit dalam tumbuhan atau hewan lain. Yang ketujuh, cara berkembang biak vegetatif dengan membela diri, membentuk zoospora atau fragmentasi, dan generatif dengan konjugasi dan perkawinan sel gamet. Kita beri aplaus kepada anak. Jadi itulah ciri-ciri dari alga hijau atau chlorophyta. Yang berikut adalah manfaat dari alga. Jadi alga ini memiliki banyak manfaat. Manfaatnya itu bisa kita konsumsikan, bisa jadi bahan baku untuk pembuatan agar-agar. Yang
ada juga yang digunakan sebagai bahan tekstil atau bahan kosmetik, ada juga yang sebagai bahan obat-obatan herbal, dan ada juga digunakan sebagai bahan peledak, isolasi atau bahan penggosok, dan sebagai saringan. Dan alga ini juga dapat menghasilkan yodium. Jadi itulah beberapa manfaat dari alga. Ada yang bisa sebutkan ulang yang Ibu tadi jelaskan? Manfaat alga itu sebagai sayur, sebagai bahan untuk membuat agar-agar. Iya. Bisa menghasilkan yodium. Iya. Dan sebagai penghasil krim atau kosmetik. Ya, betul sekali. Kita beri aplaus. Jadi itulah materi kita tentang alga. Cukup sampai di sini. Tapi sebelum itu Ibu akan memberikan kesempatan untuk anak-anak mendiskusikan. Ibu ada siapkan ini soalnya, silahkan didiskusikan. Ibu beri waktu selama 5 menit dihitung dari sekarang. Sudah? Sudah, Ibu. Kelompok mana yang sudah? Kelompok 2. Ya, Ibu persilahkan kepada kelompok 2. Silakan. Maju ke depan. Nanti maju ke depan. Perkenalkan nama, baru membacakan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Ulay Kurniawan. Saya mau menjelaskan hasil diskusi kami. Kami membahas tentang proses perkembangan biakan dari alga merah, yaitu proses perkembangan biakan dari alga merah. Alga merah berkembang biak secara seksual dan aseksual. Perkembangan aseksual dengan membentuk aplonospora, yaitu spora non-motil atau tidak bergerak dan berasal dari talus ganggang yang diploid. Selanjutnya spora tersebut akan tumbuh menjadi ganggang merah baru. Sekian dari hasil diskusi kami. Kita beri aplaus kepada yang kelompok berikutnya sudah atau belum? Perkenalkan, nama saya Wingky Ferdinand. Kami membahas tentang perkembangan alga merah secara seksual. Perkembangan biakan alga merah secara seksual. Menjawabnya, dia tidak memiliki klorofil dan tidak dapat membuat makanan sendiri. Kemudian perkembangan secara seksual tidak secara organik dan pada beberapa jenis mengalami pergiliran keturunan. Reproduksi secara generatif dilakukan dengan pelebaran antara gamet jantan yang tidak memiliki alat penggerak dan ovum atau gamet. Jantan tersebut dibentuk dalam spermatogium, sedangkan gamet betina dibentuk dalam karpogenium atau zigot. Hasil zigot dan hasil pembuahan
Selainnya akan tumbuh ganggang merah yang diploid. Sekian, terima kasih Ibu. Ya, kita beri aplaus. Jadi itulah hasil diskusinya. Jadi umumnya pada alga itu dia itu berkembang biak secara seksual dan juga seksual. Nah, khususnya juga pada alga merah yang telah didiskusikan itu, dia berkembang biak secara seksual dan seksual. ya, dia berkembang biak secara aseksual dan seksual. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi kita tentang protista. Jadi, protista itu merupakan organisme eukariotik yang menyerupai hewan, ada juga yang menyerupai tumbuhan, dan ada juga yang menyerupai fungi atau jamur. Jadi, protista ini dia secara umum diklasifikasikan ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah protista mirip jamur, yang kedua protista mirip tumbuhan, dan juga protista mirip hewan. Nah, jadi yang kita bahas hari ini adalah protista mirip tumbuhan atau alga. Jadi protista mirip tumbuhan atau alga ini dia umumnya itu dia bersifat eukariotik dan dia juga memiliki klorofil. Dan protista mirip tumbuhan ini dia diklasifikasikan lagi ke dalam 4 bagian lagi, yaitu protista mirip alga yang berwarna hijau, protista alga yang berwarna hijau, alga yang berwarna coklat, alga yang berwarna keemasan, dan juga alga yang berwarna merah. Jadi itu. Dan dari alga ini dia memiliki manfaat. Jadi dia juga bermanfaat bagi kita manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Alga ini juga sangat bermanfaat. Dia ini dapat kita gunakan sebagai bahan sayur, dapat dapat dijadikan sebagai bahan pembuat agar-agar, es krim, dan juga dapat digunakan sebagai bahan kosmetik, tekstil, dan juga obat herbal. Jadi itulah manfaat dari alga ini. Jadi pertemuan kita sampai di sini. Apakah sampai sini anak-anak bisa mengerti? Sudah pahami? Intinya anak-anak, intinya kalian pahami saja protista. Jadi terus pengertiannya, dan protista ini diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian lagi. Dan khususnya pada hari ini kita belajar tentang protista mirip tumbuhan atau protista mirip alga. Dan juga di situ dia dibagi lagi ke dalam beberapa kelompok lagi, yaitu ada 4, ada alga coklat, alga merah, alga hijau, dan alga keemasan. Di situ juga dari alga ini dia memiliki manfaat bagi kita, manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana, bisa paham? Bisa. Ya, Ibu akan menyampaikan materi kita untuk pertemuan minggu depan. Ini materinya. Ya, jadi minggu depan kita akan belajar tentang protista mirip hewan. Kita akan membahas protista mirip hewan pada pertemuan minggu berikut. Tapi Ibu tugaskan kepada kalian nanti sampai di rumah sampai di rumah bisa kalian searching atau melihat membaca materi kita tentang protista mirip hewan, karena minggu depan sebelum kita mulai kegiatan kita, kegiatan pembelajaran kita, Ibu akan mengadakan kuis. Bagaimana, sepakat? Sepakat. Oke. Jadi sekian dari pertemuan kita hari ini. Kita beri aplaus untuk kita sendiri atas semangat dan partisipasinya.
Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.